quwwata illa billah. Shallallahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di masjid kita ini dalam rangka mempelajari agama kita, mobil khusus tentang 3 hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Yang pertama yaitu mengenal Allah, kemudian mengenal Rasulnya, dan kemudian mengenal agamanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya sampaikan ini pengantar, artinya nanti kalau mau mengenal Allah lebih dalam, nanti ada lagi ilmunya yang lain. Kalau mengenal Nabi lebih dalam, ada lagi ilmunya yang lain. Kalau mau mengenal Islam lebih dalam, ada lagi caranya atau materinya yang lain. Sehingga apa yang saya sampaikan ini pengantar agar kita nggak gagal paham. Harus memulai dari mana dalam memahami agama ini. Kita sudah belajar tentang mengenal Allah dalam rububiyahnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabbun. Ya, orang Indonesia menerjemahkan sebagai Tuhan, tapi Rabbun itu lebih dalam dari sekedar Tuhan. Jadi kalau menerjemahkan Tuhan itu kadang sok-sok gagal memahami, kayak orang Hindu. Orang Hindu itu kan kamu menerjemahkan sebagai Tuhan. Nah, itu membagi 3: Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memelihara, dan Tuhan yang menghancurkan. Nanti ada namanya Brahmana, kemudian Wisnu sama Siwa. Brahma itu yang menciptakan, Wisnu itu yang ngopeni, Siwa itu nanti yang merusak. Nah, sedangkan dalam Islam itu jadi satu. Artinya yang menciptakan ya Allah, yang memelihara ya Allah, yang menjaga ya Allah, yang memberikan rezeki ya Allah. Dan bahkan sehari 17 kali kita menyatakan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Berarti yang mendatangkan atau memutuskan terjadinya kiamat ya Allah. Jadi tidak kemudian dipisah-pisah. Kalau kayak orang-orang Yunani dulu dipisah-pisah. Itu dewa perang enek dewi, dewa kecantikan enek dewi, dewa pemenang enek dewi, dewa laut enek dewi gitu. Nah, maka itulah kegagalan ketika menggunakan terjemahan Tuhan atau dewa. Tuhan ini bahasa Inggris itu God, God. Tapi nek dewa itu God belakangnya S. Jadi sebenarnya dewa itu terjemahan dari Tuhan, Tuhan yang banyak. Makanya dalam Islam kita menggunakan istilah Rabbun. Rabbun itu berarti semua hal yang dilakukan atau dikerjakan oleh Tuhan itu hanya Allah yang mampu menghidupkan, mematikan, membangkitkan, memberi rezeki. Lho kok engko enek masing-masing iso nguripi iso mateni, itu atas kuasa Allah. Artinya kalau Allah nggak menghendaki ya nggak bisa. Bahkan nanti ada Dajjal, juga disebut Al-Masih Dajjal. Jadi dia seorang penipu yang dia dikasih kuasa mirip kayak Isa Al-Masih, tapi semua atas izin Allah. Sehingga nanti nek ketemu kali menungso, iso ngilang, iso mabur, iso nopo ambles bumi, toseno, ya. Maka itu tidak kemudian mengangkat derajat dia menjadi Roh atau Tuhan. Tidak, dia ya tetap makhluk, mau diberi atau punya kemampuan yang berbeda dengan makhluk yang lain. Nah, kalau perbedaan ini dimiliki oleh Rasul, maka itu namanya mukjizat. Nah, dimiliki sama selain Rasul, maka itu namanya fitnah. Nah, tergantung selain Rasul ini siapa. Nah, dia selain Rasulnya orang solih, maka itu bisa bermakna karomah. Tapi karomah sama mukjizat itu benten. Karomah itu, itu bukan bisa dilakoni wayang-wayang, itu nggak bisa. Dia hanya akan datang ketika kemudian dia butuh. Bukan kados nabi panganane sithik, senene akhirnya ada wadah ditutup kain, udah ambil, nggak usah dilihat isinya.
rantai itu bisa. Tapi kalau kemudian orang yang solih, ini banyune ini panas, demokan pula tadi adem, bukan sakit. Nah yang model kayak gitu itu namanya sihir. Nah maka ya akhirnya ilmu Islam itu dalam banget kalau kita memahami. Artinya kalau nggak hati-hati kadang ada orang yang kejeblos di pemahaman, wah ini turahane ombene kiaiku, guruku, ustadku, gue rebutan, gue royokan. Nanti gurunya masuk ke masjid atau ke musolanya atau ke pesantrennya, itu tipe sikil itu diambung-ambung. Atau mungkin bar majelisan cemending yang tadi rampung diambung-ambung. Nah itulah orang-orang gulu. Makanya Nabi SAW mengingatkan, la tudruni kama atroti an-nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu berlebih-lebihan mendudukkan aku sebagaimana kelakuan orang Nasrani yang berlebih-lebihan mendudukkan Isa bin Maryam. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah yang sudah kita bahas. Pagi hari ini kita membahas uluhiyah. Bener toh? Mas, bener tak? Uluhiyah. Pelali. Dan sekali serapa tak baleni. Uluhiyah Allah. Jadi Allah sebagai Rabb sudah. Sekarang Allah sebagai ilah. Kalau Rabb itulah Allah yang menciptakan, yang mematikan, memberi rezeki dan seterusnya. Kalau ilah itu berarti Allah itulah yang kita sembah. Jadi setelah kita meyakini Allah itu sebagai Rabb, maka tugas kita ya hanya menyembah Allah. Makanya ketika orang agama lain tadi membagi Tuhan itu jadi tiga, ada yang menciptakan, ada yang melihara, lalu ada yang menghancurkan. Makanya begitu masuk di wilayah uluhiyah penyembahan, dia nyembah terus-terus nih. Bahkan mereka pun terbagi sesuai dengan apa istilahnya, kerentekan hatinya. Ada yang condong menyembah Brahmanya, ada yang condong menyembah Wisnunya, ada yang condong menyembah Siwanya. Bahkan nanti ada Tuhan-Tuhan, dewa-dewa di bawah-bawahnya, dewa Anoman segala macam. Ada yang nyembah itu. Parah meneh gitu kan. Orang India itu ada yang ngefans sama Donald Trump, itu digawe rencone, disembah juga gitu. Maka itulah orang-orang bingung dalam berkeyakinan. Dan sekali lagi ini saya sampaikan biar jenengan itu bisa memahami, ternyata aku ada di pilihan yang baik dan benar, sehingga harapannya tinggal istiqomah gitu. Nah, dan itu teradopsi model seperti itu dari mulai bangsa Yunani kemudian ke Romawi. Nah Romawi begitu menjadi Nasrani, yo modelnya jadi begitu. Yang awalnya Tuhan itu satu, yaitu Allah, kemudian tiba-tiba Allah itu punya istri dan punya anak gitu. Bahkan untuk sampai ke level itu, trinitas itu, orang-orang Nasrani pun terbelah-belah gitu. Jadi untuk memutuskan Tuhan di formatnya piye, mereka itu rapat. Namanya Konsili Nikea 1, 2, 3 sampai 10. Sampai akhirnya diputuskan yang ke-10 itu 3, Tuhan itu 3 tapi 1 tapi 3. Lah 3 apa 1? Ya sok 1 sok 3 gitu. Lah bingung loh ya karepmu, pokoknya ngono. Dan sampai pada titik yang terakhir ini, itu orang-orang yang gak sepakat itu dikafirkan. Makanya jenengan kalau mau ngingu logo-logo gereja itu mereka itu punya akidahnya sendiri-sendiri. Ada yang Kristen Advent itu gak makan babi, juga gak mau Natalan tanggal 25. Kemudian nanti ada sekte Unitarian, itu dia gak mengakui Isa itu sebagai Tuhan, hanya seorang utusan dan macam-macam. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, model yang terjadi pada orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang di luar dua agama ini yang kemudian Allah wanti-wanti jangan sampai terjadi sama kita. Sehingga Nabi mengingatkan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima abadan, kita Allah wa sunnati. Tak tinggalkan dua perkara, dua pusaka, dua warisan. Nek kamu mau mengambilnya, selamat kamu selama-lamanya, Quran sama sunnah. Nabi meninggalkan Quran sama sunnah, bukan rambut, bukan gombal, bukan sendal. Makanya enak geger golek sendalnya Nabi, begitu enak terus diambung-ambung, itu orang aneh. Kenapa? Kalaupun memang benar itu sendal Nabi, apa ya terus sampai pada level itu? Enggak. Bahkan kalau kita mau jujur ya, lihat video-video itu, nek digabung ukurannya beda-beda. Nah saiki sikile sama kok, kakinya sama, sukunya sama kok.
iso-isone ukurannya beda-beda gitu terus piye gitu. Ada sing gede banget bentuknya kotak, enak sing bentuknya kayak kubah gitu, misalnya enak sing bentuknya rotok kayak bunder gitu, sing bener sing endi gitu. Nah Nabi kan koleksi sendal, apa iya? Nabi itu, ya, Nabi itu punya baju itu gak banyak. Kalau sobek itu dijahit sendiri. Mosok koleksi sendal, pada ke wong saiki, wong sisi sendalnya 30 gitu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uluhiyah. Dalam konteks uluhiyah, Allah meminta kita sebagai hamba Allah hanya menyembahnya. Makanya kita diminta untuk bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Di situ rukunnya dua. Kita tidak menerima ilah selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah. Artinya kita mengakui orang lain punya sesembahan yang lain, agama sana nyembah ini, agama situ nyembah situ, dan seterusnya. Kita akui mereka punya Tuhannya masing-masing. Tapi illallah kita tetapkan yang untuk kita, yang kita sembah ya cuma Allah, tidak yang sana. Makanya orang yang sudah bersyahadat zaman dulu, zaman Quraisy dulu, orang ngerti banget ucapan la ilaha illallah itu konsekuensi apa. Makanya Abu Thalib itu suruh bersyahadat gak mau. Karena begitu dia bersyahadat, dia harus menyudahi peribadatan kepada berhala-berhala. Nah ini di Indonesia kadang ya tak paham gitu loh. Begitu kemudian bertahlilan gitu kan, enak masalah sidik melayu dengan soringin gitu. Tidak boleh. Karena yang namanya penyembahan, ketundukan, itu semua bentuk peribadatan yang selama ini kita serahkan kepada Allah, itu tidak boleh kita geser kepada yang lain. Jadi yang rangkaian ibadah itu di situ ada meminta, berlindung, takut, berdoa, berharap. Ketika semua ini kita serahkan kepada Allah itu benar. Tapi kalau kita geser kepada makhluk, nah itu jadi syirik. Makanya seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia paham itu maknanya apa. Buat enek masalah koyo ngopon ya nggak akan nyari ke dukun. Buat sakit seperti apapun ya nggak akan nyari paranormal. Buat kemudian dia ngapunten berkali-kali ngelamar ditolak ya dia nggak akan nyari apa ya, sing marai jenis pelet atau apa ya nggak akan. Buat dia benci sama orang dia nggak akan nyantet gitu. Dia baik-baik saja dengan Tuhannya. Dia paham benar semua keadaan itu memang dikehendaki oleh Allah dan dia harus menjalani imma dengan sabar atau dengan syukur. Sudah, dia nggak akan kemana-mana. Kok nandur pari ya ora bakal gawe sajen. Kok perapatan itu kecelakaan ping 70 ya ora bakal disajeni gitu. Kok laut niku tsunami sedina ping 3 nggak bakal dia nyajen. Karena dia tahu semua itu Allah yang berbuat, semua itu Allah yang mengizinkan terjadi. Maka dia nggak akan menyandarkan pada makhluk. Ibaratnya gunung yang damel sinten Allah, orang musyrik kan katanya gitu. Begitu meleduk dia gitu kan, boleh ndas pedus ditanggul situ ngopo ben ra meleduk. Sing ngomong sapa? Mbah Indian. Candane kan gitu selalu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh." Allah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam dalam 6 masa. Summastawa 'alal ars. Kemudian Allah beristiwa di atas aras, yughshil laila wan nahar. Allah membolak-balik siang dan malam. Yatlubuhu hasisa, dan itu terjadi dengan cepat. Wasyamsa wal qamar wan nujum. Kemudian matahari, bulan, bintang ini musakhkharatin bi amri, tunduk kepada perintahnya. Artinya kalau kemudian benda-benda langit yang segede itu nunduk, manut, tidak mau aneh-aneh, nah kok kita yang ada di dalamnya, ibaratnya kan langit, bumi, kita di dalam bumi. Terus di dalam bumi nanti ada benua, dalam benua enek negara, dalam negara enek provinsi, dalam provinsi enek, kan cilik banget sebenarnya kita itu. Tapi ya itu tadi, tinggalkan nyembah Allah ini malah boleh liyane. Makanya nanti dalam bab ketuhanan Allah melalui versi orang-orang Nasrani, Allah itu membiarkan mereka mengatakan Allah itu punya anak. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Perkataan kalian itu
jelas-jelas perkataan yang penuh kedustaan. Nah, Allah mengancam nih yang ketiga, takadus samawati yatafattarna minhu, hampir-hampir yang namanya langit itu tak tiba ning boro-boro omonganmu kuwi. Wa tansaqul ardu, dan bumi tak belah, dan kowe kecemplung ngono kabeh. Wa tahirul jibalu hadda, dan yang namanya gunung itu tak musnahkan, tak hancur lebur kan, biar kalian binasa gitu. Kenapa? Anta aulur rahmani walada, kamu katakan Allah Rahman itu punya anak. Tapi di awal ayat sampai akhir Allah mengulangi Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Maknanya apa? Allah bersabar menunggu. Barangkali gue belum tobat, ganti kalimat. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu diberlakukan di dunia 1% kecintaan Allah untuk orang beriman iya, orang kafir iya. Sampai Nabi mengatakan kalau dunia itu lebih berharga dari satu sayap seekor nyamuk, maka orang kafir itu nggak akan dikasih minum. Tapi karena dunia itu nggak lebih berharga dari itu, sementara ini orang kafir itu dikasih keleluasaan di muka bumi. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengancam supaya kita menyebut Ar-Rahman, 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 menandakan bahwasanya Allah menunda semua itu tidak terjadi sekarang, memberi kesempatan kita semua untuk memperbaiki diri dan keimanan, agar nanti kalau kemudian kita ke akhirat nanti yang berlaku Ar-Rahim, maka orang kafir tidak akan bisa selamat dari semua kedustaan yang mereka buat. Makanya di sini disebut yang namanya benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, bumi, langit, semuanya musakhkharatin bi amri, manut tunduk kepada perintahnya. Lah menungso kademen sidik masuk angin gitu kan, randet sidik stres gitu kan, konsolat pegah gitu kan. Nah itu loh. Di sini musakhkharatin bi amri ini kita menghayati itu sing gede-gede kayak manut. Dan saking manutnya kan berputar pada porosnya, beredar pada garis edarnya, boten tabrakan. Makanya nanti begitu hari kiamat, kita sama'u fatorat, ketika langit itu digulung, wa idzal kawakibun tasarat, ketika bintang-bintang itu dijatuhkan. Jadi kan proses stabil di atas garis edarnya dihentikan, tabrakan gitu. Nah maka itu juga bagian dari musakhkharatin bi amri, bintang-bintang itu manut, tapi nanti gitu kan. Sehingga Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kemudian mempertanyakan ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah milik Allah saja menciptakan dan memerintah itu. Sehingga ketika kita mau tunduk, ya tunduk pada Allah. Jangan kayak sebagian orang dukun, gawe iki cepake kembang, cepake pitik ngene-ngene. Oh gembah, sendika dawuh. Disitulah asas kesirikannya. Sehingga kanca kok setan gitu kan. Setan begitu kan seneng. Padahal setan itu bisa mengecil dengan sangat kecil, bahkan ketika jenengan tahu tak lunga. Sampai Allah mengatakan berkali-kali inna kaita syaitan kana dhaifa. Tipu daya setan itu lemah. Tapi karena sama manusia itu diopeni, disobio-sobio, dipuji, dia pun membesar, kata Nabi, bahkan lebih besar dari rumah kalian ukurannya. Artinya sing gedhe setan itu nggih menungso niku wae sing nyembah setan. Nah, apa sih nek Indonesia itu ada film layar lebar pasti judulnya tentang setan-setan gitu. Dan di situ mesti mengagungkan setan, sing makani setan, sing macam-macam lah gitu. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mempertanyakan ala lahul khalq wal amr. Sapa ta sing gawe kowe kabeh? Sapa ta sing duwe hak untuk menciptakan kalian dan memerintah? Ini cuma aku. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah meminta kita semua untuk tunduk kepada Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei menungso kabeh, sembahan aku tok aja liyane. Di sini Allah menekankan rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Aku adalah Rabb kamu dan orang-orang sebelum kamu. Bahasa gampangnya ngeten, nek kamu hari ini gak mau nyembah aku, paling-paling engko yo mati, generasi berikutnya datang. Tinggal pilihannya mau nyembah aku apa enggak. Umpama enggak ya wis ra apa-apa dinteni ngarepe meneh gitu. Kenapa? Karena dari dulu sampai nanti ya Rob itu ya cuman aku gitu. Aku di sini maksudnya Allah. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian itu bertakwa.
Gampangnya ngeten, oh saiki Pak era gelem salat, lah Pak ora gelem salat mati tinggal anake. Anake ora gelem salat tinggal putune. Lah akhirnya anak turun nganti 17 ora tau salat kabeh anake wong liya. Dan Allah tidak peduli gitu. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan ya bahwasanya kalau kamu berkumpul manusia pertama sampai terakhir, jin yang pertama sampai yang terakhir, ala atqal bin wahidin, dalam bentuk hati yang paling bertakwa dari manusia. Artinya kalau Nabi Muhammad itu manusia bertakwa, kok hatimu podo kabeh kaya Nabi Muhammad, dari manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir, dan kamu sama kualitas imannya kayak Muhammad, kata Allah, tidak akan menambah kemuliaanmu sedikit pun. Sebaliknya kalau kamu dari manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir berkumpul dalam afkhori kolbin, dalam hati yang paling ingkar, anggaplah Fir'aun, wabeh modelnya kayak Fir'aun, manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir, maka itu tidak akan mengurangi kemuliaanku. Dan kalau kalian berkumpul manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir di atas satu padang yang satu, semuanya minta barengan, tak kei kabeh, kata Allah, tidak berkurang kekuasaanku kecuali kayak jarum yang dimasukkan ke lautan diangkat, kan cuma ketut sak tetes. Itu dalam hadis qudsi di kitab Arba'in Nawawi. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pantas menyebutkan sembahan aku, disebutkan ya ayuhan nas, kabeh menungso, tidak ada syarat wong Jawa, wong Arab, wong apa, tidak, semuanya. Kenapa? Aku yang menciptakan kamu dan orang sebelummu. Artinya nek kamu sekarang nggak mau nyembah, ya kamu tinggal wassalam. Nanti orang yang datang setelahnya gelem ora gelem tak enteni terus. Disinilah berlaku Ar-Rahman. Allah itu bersabar untuk menunggu orang-orang yang mau bertakwa dan beriman. Tapi kok nggak enak ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi Allah nggak akan kekurangan kehilangan apapun. Makanya dalam hal kita sholat itu bukan Allah butuh atas sholat kita, enggak. Kita nek misalnya nggak sholat semuanya, Allah baik-baik aja. Tapi nek kita nggak sholat, ya kita sih nggak baik-baik aja. Makanya dalam hal ini sholat itu memang benar hukumnya wajib. Tapi yang terbaik dari memahami kewajiban jangan cuma dipahami sebagai wajib, tapi pahami sebagai kebutuhan. Sama kayak dengan dahar, nek ramangan kan luwe, nek kebablasan yang luwe so matian gitu atau semambut gitu kan. Maka dengan mengusahakan bicaranya makan. Nah hanya saja alarmnya makan minum itu lambung itu nanti mengeluarkan asam lambung, nek telat mules gitu kan, sakit perih gitu kan. Tapi alarmnya gak sholat itu hati. Nah hati kalau udah terlanjur kotor, terlanjur keras gitu kan, ambok ras sholat oh ya biasa. Bahkan dilek orang sholat mas candaannya mesti enak baik. Nah kenapa hati itu keras? Nah macam-macam sebabnya. Karena kayaknya maksiat, makan makanan haram, minum minuman haram. Makanya jangan akan dapati umume ya. Nek wong sedoyan mendem biasanya megah sholat. Umume, walaupun sosok enten, wong bar mendem sholat ya enten, tapi umume. Ya, oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini Allah kemudian memberikan cara agar kita mengikrarkan kesetiaan dalam uluhiyah kepada Allah, menyembah Allah saja sehari 17 kali dalam firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dengan ulang-ulang. Nah, selain dengan ulang-ulang, dengan harus hayati. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Itu harus dengan hayati. Berarti di situ ada pernyataan kalau kita itu hanya akan pasrah kepada Allah dan hanya akan menyembah kepada Allah. Sehingga tidak boleh kita itu mencari jalan selain Allah. Tidak boleh kita datang ke dukun, datang ke setan, boleh wangsit, dolanan jalanku, kopeni tuyul, pokoknya orang aneh-aneh itu tidak boleh. Tidak boleh kita kemudian dalam konteks menyembah ini tidak boleh kita kemudian buat sajen, tidak boleh kemudian kita melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan. Qanibitin azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan bahwa Allah menolak semua ilah selain Allah. Jadi Allah tolak, tidak bisa. Nah karena Allah menolak, ya kita harus menolak gitu. Ibaratnya tadi dengan gadah putra, terus dengan ngomong dengan anak dengan lea pondok,
nek kowe meh nggawa calon mantu mrene pastikan siji wong Islam loro salat misal dengan ngendikan ngoten. Niki nek anak cerdas, boten bodoh, niku dia ngerti. Berarti nek ra loro iki mesti ditolak karo pakku kan ngoten. Kok ndak nyoba wong Kristen apa wong Yahudi misal. Wong Yahudi kan ganteng-ganteng wong Yahudi gitu kan. Nah, ya ditolak lah gitu kan karo Pak entuk. Nah, maka ketika kita ini menjadi hamba yang cerdas, pintar, maka kita dapat ya Allah berfirman, "Walladzi la ilaha illa hu." Dialah yang tidak ada ilah selain Dia. Artinya Allah menolak selain Allah. Gitu. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah Maha tahu yang gaib dan yang nyata. War-Rahmanur Rahim. Dia Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini menjadi dalil kalau kita sebagai manusia ya harus menolak sesembahan yang lain. Makanya nanti jenengan kalau nggak hati-hati, ya, kalau nggak hati-hati, itu kadang itu nih masyarakat itu tipis ya. Lewat gini, ngopo, ngedem sih, apa perapo, klakson sih. Ya. Itu bagian dari bentuk mengagungkan tempat atau titik itu. Ketika jenengan lakukan, ya masuk ke wilayah kesyirikan. Atau mungkin nanti ada juga di satu kampung itu mengawinke putrane, mas terus nek ajeng nikah niku kedahmu bengi wit-wingin niki atau kedahmu bengi petilasan niki. Nah ini pun jenengan lakukan, maka itu sebagai bentuk kesyirikan. Berarti jenengan sedang membuat atau mengagungkan ilah selain Allah, apakah bentuk wit-wingin, apakah bentuk petilasan atau dan yang lainnya. Oleh karena itu maka di sini Allah menolak semua itu sehingga kita juga nggak boleh main-main di wilayah itu. Makanya saya itu sampai kadang itu gedek-gedek sama orang-orang yang akidahnya nggak benar itu gini. Semua kejadian itu bisa dijelaskan dengan ilmu hari ini. Tapi kadang mereka itu mencari logika yang lain. Misal contoh, ada satu perapatan, tiba-tiba perapatan itu kan dilewati selokan, terus jeglok, nah jeglokan itu akhirnya menyebabkan sebagian orang kecelakaan. Nah refleksnya orang musyrik ini tiba-tiba langsung gawe kembang segala macam itu tersebar di situ. Terus joglangannya ra ditutup. Pertanyaannya apa ya terus orang yang mau kecelakaan? Itu tetap enak gitu. Harusnya apa yang kita lakukan? Jangan usahnya pakai kembang, nggak usah. Itu diuruk, ditutup yang baik. Insya Allah nggak ada orang kejeblong di situ. Wong sing mari kejeblong itu kan joglangan nih. Nah joglangan udah ditutup kan selesai. Malah tidak kembang. Nah, oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkal itu logika orang-orang yang berbuat kesyirikan. Makanya mereka akan selalu mencari alasan, mencari sebab, kemudian ujung-ujungnya kudu nyepake iki kuwi. Dan inilah yang disenangi syaitan. Ketika syaitan senang ya udah ngancani jenengan. Ketika ngancani jenengan, wes selalu ditakut-takuti tentang kemiskinan, selalu ditakut-takuti tentang masa depan, selalu ditakut-takuti tentang dunia. Sampai ditulis di muralnya loh, gambar sini tembok ya, dan Slamet Riyadi ya. Zaman saiki zaman edan, ning nek ra edan ra kumanan ngono gitu. Itu kan slogan syaitan itu. Berarti kan kalau kita mau hidup enak katanya suruh edan. Makanya jangan lihat di TV itu kan banyak orang edan tuh. Korupsi itu kan udah nggak lagi miliaran tapi udah triliunan. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kemudian menegaskan lagi tentang keesaannya yang minta untuk disembah hanya kepadanya. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fa'al antum muslimun. Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku itu hanyalah bahwasanya ilahmu yaitu ilah yang esa yaitu Allah, maka hendaklah kamu hanya menyembah Allah saja. Fa'al antum muslimun. Nah, muslimun ini maknanya adalah orang yang hanya berserah diri kepada Allah. Maka Allah mempertanyakan, nek kamu ngaku Islam, Islammu tenanan apa ora? Ngaku Islam nek cek doyan kesyirikan kuwi iki Islam model apa gitu kalau bahasa lainnya ngoten niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahkan masjid niki Allah mengklaim kepemilikannya, wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah. Makanya di mana-mana saya sampaikan, misal jenengan ini orang Muhammadiyah atau orang NU, misal masjid ampun tiga iplang organisasi. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa annal masajida lillah. Dan atas masjid Jogokarian itu masjid Muhammadiyah, tapi nggak dikasih plang, makanya orang mana-mana masuk. Karena wa annal masajida lillah,
masjid niku sing sragen itu ya Muhammadiyah. Ning kula boten patek ngatek nang pelangene boten. Ketinggalan boten. Semua orang masuk. Ana wa anal masajida lillah. Nah, tugas jenengan sebagai takmir di sini memastikan yang terjadi di sini karena ini rumah Allah, maka yang terjadi di sini peribadatan sesuai tata aturannya Gusti Allah dan Rasulnya. Itu. Jadi itu aja. Jangan kemudian makanya tak tempel ibu kok ngene kok ngono. Jangan ditiru itu kebiasaan orang-orang yang kurang baik ini. Kemudian Allah menyebutkan fala taquma Allah ahada. Di masjid jangan kamu sebut nama selain nama Allah. Berarti kan nama ormas, nama partai kan juga nggak boleh. Termasuk promosi coblos saya nek lurai namanya dan mriki boten angsal. Nek salat teng niki angsal, tapi nek terakhir Bapak Ibu kula badhe nyalon, mengki ampun kesupen mang coblos kula. Mboten niki boten angsal niki. Bahkan istri saya itu dosen. Itu kadang nggo brosur itu tanya sama saya. Iki kok nek tak dongkene ning masjid entuk ora? Entuk ning dongkene ning lantaran. Boten teng masjid niki. Jadi masjid pun tidak boleh jadi tempat dagang. Bahkan dengan mencari barang hilang di masjid itu Nabi memerintahkan untuk ndongake ben ilang sisan gitu. Makanya dengan nek kuncine nyari ning masjid, goleki wae meneng-meneng, boten sak bunga-bunga ngomong kanggo niki toan. Bagi yang menemukan kunci saya gitu. Bojo hilang barang golek ning masjid gitu. Caranya kok lak mulai gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesalahan besar kalau orang itu menyembah selain Allah. Allah mengatakan wa may yad'u ma'allah ilahan akhar la burhana lahu. Orang yang menyembah meminta kepada selain Allah dhewe kuwi dalane peteng, tidak dapat burhan. Cara numpak motor mati lampune kabeh padahal dalan sing dilewati peteng. Nah, sehingga otomatis jenengan paham, iso wae kecemplung sawah, iso wae kecoblang, iso wae ketabrak wong gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Intinya, kita mengenal Allah, nama Allah adalah Allah, minta dipanggil dengan Allah. Ketika jenengan boten pengen memanggil dengan nama yang lain, maka sarananya wasilahnya adalah menggunakan Asmaul Husna. Setelah jenengan mengetahui nama Allah, maka Allah itu adalah Rabb yang menciptakan, yang mematikan, yang menghidupkan, memelihara, memberi rezeki dan seterusnya. Maka disitulah kita mengakui Allah itu Rabb kita. Makanya kita nyatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian pagi ini kita menyatakan kalau Allah itu adalah ilah kita, yang kita sembah, yang kita tunduki, yang kita agungkan. Konsekuensi dari itu kita tidak boleh mendua. Kalau kita berani mendua, maka itu namanya kesyirikan. Oleh karena itu maka seorang muslim sampai dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fahal antum muslimun?" Islammu iki tenanan ora nek ngaku Islam. Kowe iki Islam ning cek doyan ning dukun iki Islammu model apa kuwi? Kowe iki Islam ning ra tau